Flowers, kembali lagi di Belajar Rajut bersama saya Julan. Oke, di video kali ini saya akan bercerita sedikit tentang autumn flower. Seperti apa videonya? Tonton terus sampai akhir ya. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share, serta follow semua sosial media kami ya. Oke, jadi banyak banget teman-teman yang bertanya kepada saya, baik melalui DM atau WA, gimana sih awal mula Kak Julan itu benar-benar tertarik dalam dunia merajut. Nah, di sini saya mau sharing sedikit nih. Awalnya dulu pada saat kuliah itu ada mata kuliah tekstil dan di situ saya pertama kali belajar merajut. Jadi pertama kali itu ya memang susah ya merajut itu, dan saya tuh berapa kali juga tangan tuh kaku gitu, kram seperti itu. Memegang hakpen itu benar-benar susah banget rasanya. Tetapi saya dari situ mulai belajar terus merajut, baik melalui buku dan melalui waktu itu tanya ya sama dosen saya, karena pada saat saya kuliah itu kalau YouTube itu masih jarang banget tuh ada tutorial-tutorial. Jadi kebanyakan saya belajar dari buku dan bertanya langsung pada dosen saya. Kemudian setelah saya sering belajar merajut di situ, saya mulai bisa nih bikin project-project kecil. Pada saat itu tuh saya bikin pouch handphone, pouch iPod seperti itu ya, terus tempat headset seperti itu. Dan yang paling sering saya bikin itu adalah taplak meja dan tatakan gelas, karena itu yang paling mudah. Kemudian dari situ saya pede nih cobain jual-jualin ke teman-teman saya. Waktu itu saya inget banget pertama kali merajut itu pakai benang siet. Nah, saya pernah bahas tuh benang siet di video saya sebelumnya. Nanti akan saya taruh di link deskripsi ya. Kemudian kita lanjut lagi ke ceritanya. Jadi waktu itu saya pede-pede aja tuh jualin ke teman-teman saya, dan teman-teman saya tuh banyak banget yang beli. Jadi kayak ini oke nih hasilnya kayak gitu. Nah, semenjak itu tahun 2011 saya memberanikan diri untuk membuat brand yang khusus untuk rajutan, yaitu Autumn Flower. Nah, dari tahun 2011 sampai 2018 itu saya benar-benar menjual banyak banget produk ya. Jadi mulai dari home decor, kemudian pouch tadi, terus ada produk-produk bayi juga, sepatu, baju, bando, seperti itu. Sebenarnya pada waktu itu saya juga menjual amigurumi atau boneka rajut. Tetapi pada saat itu boneka rajut saya itu saya bikin sesuai dengan customer. Jadi misalnya ada customer mau order boneka Mickey Mouse, itu saya buatin, Hello Kitty saya buatin seperti itu. Nah, pada saat tahun 2018 itu saya memutuskan, saya itu udah jenuh sebenarnya ya membuat boneka-boneka yang ada tokohnya seperti itu. Nah, saya memutuskan tahun 2018 saya membuat desain sendiri boneka amigurumi itu dan saya menjualnya seperti itu. Akhirnya tahun 2018 keluarlah koleksi boneka amigurumi saya yang merupakan desain saya sendiri. Nah, awalnya nih teman-teman, pada saat saya setelah launching itu saya sempat gak pede ya, takut kalau misalnya boneka hasil desain saya ini gak laku seperti itu. Tapi seiring berjalannya waktu ternyata boneka saya itu banyak juga peminatnya, dan hingga sampai sekarang ini saya benar-benar mengeluarkan banyak sekali koleksi boneka desain amigurumi yang khas Autumn Flower. Semenjak saya membuat desain sendiri, itu rasanya lebih bebas ya teman-teman, dan juga bisa lebih menuangkan ide di situ. Dibanding saya harus meniru tokoh yang sudah ada, karena di situ kan harus mirip ya, baik dari volume, kemudian dari warnanya seperti itu. Jadi saya merasa terbebani. Dari situ akhirnya saya memutuskan untuk lebih fokus dalam membuat desain amigurumi sendiri. Jadi tiba-tiba kalau misalnya ada ide gitu ya, saya langsung coret-coret di iPad atau di kertas seperti itu, dan saya langsung mengekspresikan, memilih warna yang saya suka. Memang tidak semua pengalaman berkarya orang itu sama ya teman-teman, tapi ini adalah share dari cerita pengalaman saya selama membuat amigurumi, terutama desain sendiri. Mungkin teman-teman bisa mencobanya juga. Nah, sekarang saya mau bagiin dua formula yang selalu saya gunakan, yaitu adalah double E. Yang pertama adalah emphasize dan yang kedua adalah eliminate. Oke, kita bahas yang pertama dulu ya. Yang pertama adalah emphasize. Jadi kita harus tahu nih potensi terbaik kita itu di mana. Kemudian setelah kita tahu potensi yang spesifik itu, kita harus mencurahkan effort dan energi yang luar biasa untuk bisa meningkatkan dan menggali itu semua. Kadang kesalahan kita, saya juga pernah mengalami ya, itu tidak bisa dipungkiri kalau kita tuh terlalu banyak referensi dan terlalu banyak mau gitu ya. Jadi mau ini, mau bikin itu, seperti itu. Nah, dengan emphasize ini kita harus bisa lebih fokus dengan satu potensi terbaik kita.
Yang kedua adalah eliminate. Nah, dengan eliminate itu kita harus berani menyingkirkan hal-hal yang bisa mengganggu potensi terbaik kita. Meskipun kita sama-sama suka dan sama-sama seneng gitu ya. Nah, jangan bingung ya teman-teman, contohnya saya sendiri. Saya ini sebenarnya adalah lulusan fashion design menswear dan sempat juga punya brand menswear. Tetapi saya harus mengeliminasi brand menswear saya itu demi untuk fokus di dalam Autumn Flower. Nah, sebenarnya sayang juga ya, karena saya tuh passionate juga about menswear seperti itu. Tetapi karena saya udah memilih untuk emphasize di Autumn Flower, yaitu bikin amigurumi, nah saya harus terpaksa men-take down brand saya itu yang di menswear. Saya pernah di persimpangan itu juga kok teman-teman, ketika saya harus memilih dua hal yang benar-benar saya senangi, tetapi saya harus menghilangkan salah satu demi fokus membesarkan salah satunya. Jadi ini adalah soal pilihan. Mungkin bagi sebagian orang mengerjakan semuanya dalam sekali waktu sekaligus itu bisa gitu ya. Tetapi bagi saya pribadi, menurut pengalaman saya pribadi, saya lebih harus fokus ke satu bidang dan membesarkannya itu. Nah, itu tadi dua formula yang saya bagikan menurut pengalaman saya. Mudah-mudahan ini membantu teman-teman semua dan menjawab pertanyaan. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang udah subscribe ya. Kita ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa. Dadah.